Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas Ethical Hacking 2. Di sini kami ingin mendemonstrasikan ulangi. Tadi kelihatan chatnya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Ethical Hacking 2 di sini ingin mendemonstrasikan atau mempraktikkan tentang lab 9 modul 9 di modul C itu di lab 3. Ini tentang sniffing password menggunakan Wireshark. Jadi tools yang akan kita pakai di sini Wireshark. Kemudian untuk di labnya sendiri kita membutuhkan Windows Server 2016 sebagai attacker machine, sebagai penyerang, kemudian Windows 10 sebagai victim machine atau korbannya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kami menukar posisinya, jadi Windows 10 sebagai attacker machine, kemudian Windows 2016-nya yang sebagai victim machine-nya. Kemudian di sini targetnya itu kita bisa mengcapture password yang ada di interface lokal. Kemudian kita juga bisa mengcapture traffic melalui remote interface yang ada di Wireshark. Jadi Wireshark ini sebenarnya berfungsi sebagai network packet analyzer. Jadi dia bisa mengcapture dan menganalisa paket yang ada di jaringan, lalu lintasnya dia bisa capture, kemudian bisa dari hasil capturean itu bisa kita analisis. Kita juga bisa men-sniffing password, username, dan lain-lain yang ingin kita sniffing apa, itu bisa kita pakai menggunakan Wireshark. Langsung saja kita ke percobaannya. Langsung saja ya kita coba untuk sniffing passwordnya menggunakan Wireshark. Jadi tadi kan kalau di lab 3 ya, di lab 3 di sini menggunakan Windows Server 2016 sebagai attacker mesinnya, kemudian Windows 10 sebagai victim mesinnya. Nah, di sini kita akan terbalik, jadi untuk Windows 10 yang akan berperan sebagai attacker, kemudian Windows Server 2016 yang berperan sebagai victim. Jadi nanti kita di attacker kita akan menginstal Wireshark ya. Before starting this lab, dipastikan bahwa WinBackup sudah terinstall. Jadi dipastikan sebelum menginstal Wireshark dan sebelum memulai lab ini kita menginstal WinBackup. Itu kemudian ini install Wireshark ya. Install Wireshark di attacker. Nah, nanti munculnya kan seperti ini nih. Dia bisa ada muncul interface-nya. Di sini ada interface yang saya punya. Kemudian kita mau langsung saja untuk melakukan capturing. Kita langsung aja, karena di sini saya menghubungkan di Windows 10, kemudian di Windows Server saya menggunakan bridge. Jadi saya akan masuknya ke WiFi, karena di sini di adapter saya menggunakan WiFi. Langsung saja kita klik 2 kali. Dia akan melakukan proses scanning. Kemudian kita langsung switch ya ke sistem ke Windows 2016 sebagai victimnya. Di sini dia menjalankan browser, kemudian dia menuliskan link URL Moviescope.
di mana nanti dia di sini memasukkan username field dan password. Kemudian diklik login, dan untuk sampel websitenya sendiri atau sampel page-nya sendiri ini masih bersifat HTTP, jadi belum diamankan menggunakan SSL. Dan untuk movie scope sendiri sebenarnya sini tidak bisa diakses. Kemudian saya mempunyai alternatif, yaitu menggunakan ini anki.org atau bisa ini average.ty.org. Ini masih HTTP, jadi belum HTTPS. Itu kita mencoba anki.org ya. Kita coba ke victim. Di sini anki.org. .org. Sambil kita menunggu, kita cek modulnya kembali. Jadi di sini nanti kita memasukkan username dan password fieldnya, kemudian login. Nah, kemudian di Wireshark yang kita capture tadi, kita jalankan capture, kita stop, kemudian kita save as hasil capturannya itu dengan format PCA-PNG. Kemudian kita filter di bagian filternya. Jadi ya, filternya ada di bagian sini. Di sini kita filter nanti request methodnya, HTTP requestnya nanti kita set seperti ini ya, http.request.method double sama dengan titik 2 post titik 2. Kemudian kita klik play supaya supaya filternya bisa kita apply-kan. Coba kita cek. Udah ya. Udah, coba kita login. Saya mau pakai misalkan user 123. Ini saya salahkan ya. Apakah yang saya inputkan ini nanti bisa tercapture oleh si Wireshark tadi? Sorry karena saya memasukkan password yang salah, memang sengaja disalahkan. Kemudian di sini kita stop, kemudian kita masukin tadi ya, untuk filternya tadi ini kita masukkan, kita memfilter lagi di HTTP trafficnya itu dengan kata kunci ini http.request.method. Kita langsung aja http request.method sama dengan 2 post. Ini ya, kita play. Kita apply. Tadi belum kita save as dulu ya. Saya save as dulu aja. Password sniffing PCA-PNG ya, PCA-PNG. Save. Tadi kita PCA-PNG udah, kemudian filter tadi ya, http
desktop. Di sini cuma ada satu. Kemudian, nah di sini kelihatan ya protokolnya HTTP, terus infonya POST. Kemudian kita bisa ini add di bagian edit, kemudian find packet. The Warsaw find packet section appears as shown in the screenshot. Terus pakai details. Jadi nanti di sini kita bisa dengan tadi find packet, ini kita bisa memilih paket. Nanti ada drop down ya. Setelah nanti kita pilih opsi edit kemudian find packet, di sini ada drop down. Di situ kita bisa memilih karakter width-nya, paket detailsnya, kemudian di situ ada karakter width-nya, ada UTF, di situ ada narrow, UTF strip 8 atau ASCII. Kemudian kita juga bisa memasukkan di situ termasuk string ataukah numbering dan lain-lain. Kemudian kita bisa memasukkan kata kuncinya. Misalkan saya edit find packet. Nah, di sini bisa di ini ya. Display filter misalkan string. Oh, ternyata nggak ada. Text value, regular expression, string nggak bisa. Bisa cuman display filter aja sih. Sebenarnya langsung bisa kita cek. Jadi sebenarnya tadi itu lebih ke form login ya, form login, tetapi dia tidak lari ke page login. Jadi dia sudah ada di halaman utama. Itu sebenarnya bisa kita cari di bagian sini, karena ini termasuk form login. Misalkan kita cari, nah ini ketemu ya form itemnya, name user, passwordnya user 123. Sedangkan di modul juga sebenarnya mencari hal yang sama. Nih user tes 123, karena tadi kan untuk di modul sendiri dia mengetikkan sum untuk username-nya, kemudian tes at 123 untuk passwordnya. Di sini juga dia sudah bisa menemukan passwordnya tes 123, username-nya sum. Nah nih, terus password bisa dikasih di sini, username sama password, user password, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ya di modul selanjutnya. Di sini kita before beginning this task log on the Windows 10 SM. Jadi karena yang di lab itu di Windows 10-nya itu sebagai victim machine atau target mesinnya, kita sebaliknya. Jadi kita menggunakan Windows Server 2016 sebagai victimnya. Kemudian di sini kita memastikan bahwa bisa masuk ke victim machine-nya, kemudian balik lagi ke attacker mesinnya, kemudian kita harus bisa melakukan remote desktop terhadap victim machine-nya. Ini saya close dulu di ini aja. Kita close dulu aja.
Untuk IP-nya ini 192.117 ya. 117. Kita close semua aja dulu. Nah, kemudian di sini desktop ini saya mau meremote desktop si victim machine ya. Ini udah saya setup 192.168.0.117. Kita langsung connect, masukkan password bila ada password. Ya, ini udah bisa ya, kita udah bisa remote si victim machine-nya dari attacker machine. Kemudian di modul kita ini ya, kita remote sesuai langkah yang tadi sama. Kemudian nanti di bagian control panel di administrative tool, kemudian di bagian service kita masuk dulu saja kontrol administrative tool, kemudian di bagian service, kemudian di bagian remote package capture protocol itu di klik start. Remote packet capture protocol. Saya besar aja. Remote capture paket protokolnya eksperimental. Ini kita start. Udah running ya statusnya, udah running. Kemudian di victim machine-nya kita close all Windows-nya yang tadi sudah dibuka. Kemudian habis itu kita launch lagi untuk Wireshark-nya di attacker machine. Kita close dulu. Kita close juga ini. Kemudian kita buka Wireshark lagi. Sembari menunggu, kita bisa lanjut ke modulnya. Kemudian kita membuka Wireshark lagi di attacker machine, kemudian di bagian capture option. Nah, di sini di bagian capture interface, kemudian di manage interface-nya diklik ya di bagian manage interface. Jadi kita masuk ke Wireshark, kemudian di bagian capture, kemudian masuk ke option, kemudian nanti ada pop-up capture interface, kemudian kita klik di bagian manage interface yang pojok kanan bawah ini, capture option, kemudian manage interface, kemudian di bagian remote interface kita tambahkan, kita add ini plus ya. Kemudian kita masukkan IP, jadi IP dari target, IP dari mesin target, kemudian kita menggunakan port 2002. Kemudian untuk password authentication-nya dimasukkan, jadi username password dari si target mesinnya itu kita masukkan. Kemudian nanti akan di bagian remote interface-nya akan ada terbuat baru ya dari apa yang kita tambahkan tadi. Kemudian kita klik OK.
Langsung kita coba aja. Tadi IP-nya itu 192.168.0.117. Portnya 2002. Administrator ya, sembari menunggu. Ya, kita masuk ke kita coba lagi ya untuk remote interface-nya. Tadi kan dia tidak bisa mendapatkan list dari interface tersebut. Jadi di bagian victim machine-nya, saya di bagian firewall, saya tambahkan rule baru di situ untuk port 2002, saya open port. Kita coba 192.168.117.2002. Administrator Nah, jadi dia udah bisa. Jadi untuk problem solvingnya, jika nanti dia tidak bisa mendapatkan list hostnya, itu di host yang kalian tuju atau di victim machine-nya bisa kalian tambahkan open port. Di bagian firewall-nya bisa kalian tambahkan rule. Di bagian inbound-nya kalian tambahkan rule untuk port 2002 agar dia di open port, jadi di allow untuk trafficnya. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita lanjut. Ini tadi sudah bisa the new element name WhatsApp check user under. Kemudian kita di bagian capture interface-nya ini di oke ya. Capture interface kita cek di sini sudah WiFi. Nah, di sini RPCap-nya yang kita buat tadi.
sudah under IP. Terus kemudian kita masuk ke victim machine-nya, kemudian kita browsing entah itu sosial media dan lain-lain. Kemudian kita balik lagi ke Windows Server 2016. Kemudian kita start untuk capturing-nya. Jadi kita mau mulai capturing di mana si si victim machine juga melakukan aktivitas, entah itu browsing di internet, entah itu membuka sosial media dan lain-lain. Kemudian di stop. Jadi untuk metodenya hampir sama seperti tadi. Kita bisa sniffing username dan passwordnya, akan tetapi langkah yang diterapkan itu berbeda. Jadi di sini kita sudah menanamkan di bagian di WireShark-nya, kita di bagian remote interface-nya itu sudah kita tanamkan ya di sini capture option-nya. Jadi ini tadi kan sudah dibuat, kemudian sudah ada di bagian capture interface. Kemudian langsung kita start aja di sini, start. Kita start, kemudian untuk WireShark-nya nih ya sudah capturing. Kemudian misalkan di sini kita mau misalkan buka facebook.com, get pilot time because the connect participant. Jadi sepertinya coba saya ping dulu 1917 replay. Kita coba browsing di sini, jalan apa enggak? Jalan juga. Coba kita capture sekali lagi. Facebook, kemudian saya Google, kemudian detik.com. We connect socket file. Coba kita di bagian capture option, manage interface. Di bagian interface ini kita min dulu. Coba kita buat lagi 192.168.202, kemudian administrator. Oh, sudah bisa ya. Kita klik OK di sini. Langsung kita start aja. Kemudian
kita menjalankan di sini. Google, Facebook. Ya, jadi masih dengan permasalahan yang sama ya. Di saat kita melakukan capture tadi sudah kita buat di remote interface. Tadi kan juga sempat ada kendala, dimana di situ memang port numbernya itu harus di open port terlebih dahulu di victim machine-nya. Kemudian sudah saya open, kemudian ternyata sudah bisa untuk listingnya sudah bisa berjalan di remote interface-nya. Akan tetapi di saat melakukan pengcapturean dia juga memiliki permasalahan yang sama, di mana dia fail untuk koneksi ke tujuannya. Jadi koneksinya tidak bisa lah, ibaratnya fail. Padahal untuk saya juga sudah beberapa kali untuk mencari caranya. Memang permasalahannya itu terletak pada open portnya, dan di sini juga sudah saya cek di netstat-nya bahwa untuk akun netstat di sini untuk port 202 nya sudah listening ya, sudah listening, jadi sudah berjalan, sudah di open. Nah, permasalahannya adalah di sini tetap masih dia masih untuk fail untuk terkoneksinya. Jadi tidak secara menyeluruh dia itu terkoneksi. Dan tadi saya juga mencoba untuk di bagian promise JAWS modenya itu di bagian untuk interface virtual machine-nya dan di bagian capture option-nya. Di sini saya uncek, saya aktifkan, saya nonaktifkan juga sama saja, tidak ada pengaruh, dan traffic di RPCAP-nya juga tidak menunjukkan traffic sama sekali. Jadi sebenarnya metode yang digunakan sama seperti yang sebelumnya, tetapi di sini kita menggunakan, jadi secara konsep itu sama, tapi untuk metodenya kita menggunakan cara yang berbeda. Di sini itu menggunakan remote interface. Jadi kita bisa mengcapture itu secara remote di Wireshark-nya, kurang lebih kayak gitu. Nanti juga hasilnya sama, bisa tercapture di victim machine-nya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 8 dalam menyampaikan materi di lab 3 tentang sniffing password menggunakan Wireshark. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya pribadi juga jika ada kurang dalam berkata ataupun dalam penyampaian materi dan dalam praktiknya saya masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.